Oke, halo guys, balik lagi di Yuyu Mandani dan kembali kita akan mereaction requestan para teman-teman. Kali ini ada dari Ngerti Nggak Sih 22. Kalau boleh minta reactionnya tekotok bang, judulnya Bapak Pendiam. Oke, mari kita sama-sama lihat di sini. Tekotok kembali ya dari Bapak Pendiam full movie kali ini. Mari kita sama-sama saksikan 3, 2, 1. Tekotok banyak yang request ya. Gue bener-beneran gue sama anak goblok di sekolah. Kenapa bisa goblok? Maksudnya gitu loh. Tapi kalau gue ngomong begini kan gue dibilang sombong. Coba lo pikir pelan-pelan deh, ini pikir bareng-bareng nih ya. Dapat nilai bagus kan tinggal belajar. Udah bang, gitu doang, astagfirullah. Enggak, gue lebih-lebih nih, demi dah. Ini kan ujian nih, nah ini ujian nih ya, soal ujian nih. Jawabannya di mari bang. Terus kenapa? Goblok, coba gitu, kenapa? No, sini no. Ini contoh temen gue yang goblok bang, namanya Ibnu. Coba kemarin ulangan lo mana? Dapat berapa lo? All hail si orang pinter. All hail si paling nilai bagus. No, gue mau tanya, kok lu bisa sih goblok no? Ada tips dan saran nggak buat bisa jadi orang goblok? Ya paling banyak-banyak main TikTok aja, Bre. Padahal resepnya gampang kan bang ya. Sehari sebelum ulangan belajar. Kalau guru nerangin dengerin. Jangan pacaran karena bikin goblok. Udah auto nilai bagus. Sebenarnya apa sih? Gak ada yang gue bikin ribet ini. Jadi heran aja gue. Pas gue jadi juara 1 di kelas, jadi juara 1 di sekolah, gue disuarakin, wah hebat. Itu mereka bersorak gue yang pinter atau mereka yang goblok? Mohon maaf, bukannya sombong ini mah. Dah, biasa ya, santai. Gue terlahir sebagai anak petani bang. Bapak emak gue kerja di kebun nanam sayuran. Duit muter dari sini aja bang. Panen, jual ke pasar, makan kita. Jadi ada suatu kebanggaan juga nih. Weh, anak desa tapi jenius. Cuman sayangnya, mau segimana pinternya gue, tetap aja bapak gue anggap itu B aja gitu. Kan biasanya orang tua tuh, weh anak gue juara. Anak kamu juara nggak? Enggak ya. Anak aku juara, kamu enggak. Biasanya gitu bang harusnya mah ya. Lah ini mah juara 1 di sekolah. Oh, udah nggak kaget, santai aja kali gitu. Ini biar lo paham dah. Kita lihat bapak gue nih, sini yuk. Tuh, itu orangnya bang. Ya, orangnya emang kayak gitu bang. Untouchable bang, belum. Bentar, gue tuh nggak ada masalah sama orang pinter yang memang dia belajar, dia baca buku, dari sekolah didengerin, nggak ada masalah gue. Gue paling kesel malahan sama temen gue yang jenius itu, dia nggak belajar, dia nggak baca buku, di kelas dia juga nggak dengerin gurunya ngomong, tiba-tiba dia bisa ngerjain. Nah, gue pernah ketemu yang bahkan dia aja nggak pernah baca, dia nggak pernah dengerin, dia nggak pernah tahu apa-apa, dia cuman kerjanya tidur doang di kelas, tiba-tiba guru nerangin, dia ngelihat soalnya doang, dia bisa langsung tahu jawabannya apa. Matematika sih pelajarannya, tapi maksudnya dia bisa langsung ngerjain tanpa harus dia pernah belajar. Nah, gue paling benci sama orang kayak gitu. Itu memang jenius, maksudnya nggak belajar dan dia nggak pernah tahu itu soal apa, tapi dia bisa jawab dengan cara dia ya, mungkin rumusnya beda gitu ya sama yang diajarin sama guru, tapi dia bisa jawab. Gue paling benci sama manusia jenius tuh karena itu tuh. Pernah Kalau ini kan sejarah hidup pinter gue ya, pernah bukan ngobrol sama jenius. dia lebih dari sekalimat. Bener-bener gak deket sama anak bang. Lu bayangin aja ya, lu dari kecil punya bapak kayak begini, tiap hari seker kayak di film horor bang. Boro-boro minta jajan dah. Bapak minta jajan pak, 2.000. Dek, ayo dek, bisa dek. Tapi gue takut bang. Berani, harus berani. Lu itu gue waktu kecil, ayo dia gak bakal gigit. Aduh. Ayo ngapa cemen amat, malu sama titik lu. Makasih pak. Barusan lu nyaksiin episode 50 dari film Di Sini Ada Setan. Begitu sampai gua gede bang. Jadi sekalipun gua bawain nih rapat gua yang juara 1, Pak Iqbal juara 1 sekolah pak. Nah terus dia mah cuman jawabannya ngopi bang sama gitu. Enggak pakai bahasa manusia, pakai ngopi sama gitu. Coba kira-kira artinya itu apa tuh? Yang pertama, Wah hebatnya anakku, gak percuma kamu keluar dari biji bapak. atau yang kedua. Ya biasa aja kali. Kalau kayak gini kan kesannya lu jadi kayak bacot. Biasa aja, orang pinter banyak. Gua nggak tahu yang dia pikirin yang mana. Jadi akhirnya ya udahlah gitu aja. Toh juga gua pinter buat gua, bukan buat dia. Katanya kan si bapak emang orangnya kayak gitu bang, cuek gitulah. Tapi kan minimal ini anaknya loh. Yang gedein ini anda loh. Ini Masa lagi ngobrol sama caper garis ceritanya keturunan bocahnya anda ya? sendiri kagak gitu. Pernah sih bang, gua ngobrolin ini sama emak gua tentang si bapak. Mak, kok bapak gitu ya mak ya? Cuek banget. Masa ngobrol sama anaknya aja kagak pernah? Ya, dia mah emang dari lahir aja udah begitu, pendiam dari lahir. Ayo bu, keluarin bu. Ayo, gas, dikejerotin bu. Nah, udah cerot bu, anaknya ganteng nih. Kok gak nangis? Diem doang. Dek,
Halo, kok nggak nangis? Bang, dia mah anaknya emang begitu, pendiam. Kata nenek kamu begitu. Tapi ya tetap aja ini anaknya lagi berprestasi loh. Sekali-sekali ke apa ke? Ya gimana? Tapi lu tahu nggak tuh? Nih, makas tahu ya. Cuma rahasia nih ya. Ya apa? Bangga banget ya. Apalagi lu nilainya terbaik. Bah, jangan ditanya. Cuman ya gitu, maluan dia orangnya. Nggak berani nunjukin ke lu. Ini sih gue setengah percaya setengah kagak ya. Ya lagi gimana? Kagak kelihatan sama sekali di muka bapak gue bang, datar banget kayak acian tembok. Kadang gue pengen tahu gitu, iseng aja. Sekali-kali gue porotin celananya gitu biar tahu hilang nggak tuh coolnya. Masih bisa jaim nggak? Cuman nggak boleh kan durhaka ya. Goblok anak tolol lo. Dia ngomong sama gue, dia ngobrol sama gue. Bagaimana Pak Nugroho perasaannya setelah ngobrol sama anak? Enak sih. Saya sebenarnya dari dulu juga pengen ngobrol sama anak saya, cuma sayanya malu. Wah, berarti celana Bapak diporotin itu hikmahnya besar banget ya Pak? Iya, Terima kasih ya celana. Iqbal, Bapak bangga sama kamu. Semoga sukses ya jadi Cakapan orang. apa Ya Pak, ini? ya tapi itu celana bisa kali ditaikin dulu. Tidak mungkin semua itu terjadi dong, tidak mungkin. Emang apa nggak lo duluan aja sih yang mulai duluan Bang? Nah, bagus. Ini pertanyaan bagus nih. Pertama, lo lihat sendiri tuh. Galak gitu Coba, jadinya. perawakannya aja udah nggak welcoming. Gimana mau disamperin bang? Kedua, gue tuh anak, yang anak tuh gue. Harusnya gue dong yang diajarin buat komunikasi. Gue mah kalau diajak ngobrol duluan, pasti gue respon, nggak kolot gue mah. Tapi lo inget nggak, Bang Kotok pernah berkata, Bisa kok, insya Allah sih. Justru kalau misalkan lu bisa dekat sama orang tua lu gampang berbakti lo. jadi sekarang pertanyaannya, lo mau berbakti atau mau durhaka? Ya nggak bisa ditanya begitu juga dong. Gue nggak berbakti, bukan berarti gue durhaka. Gue tengah-tengah bre, tengah-tengah. Tapi masa lo jadi anak nggak mau berbakti sih Bang? Ya mau sih, tapi kalau orang tuanya nggak enak gimana? Berbakti mah caranya banyak bang. Kan gue pinter aja udah berbakti nih hitungannya. Anak-anak yang pada goblok itu durhaka semua itu. Anak yang goblok dan bangga ya, karena kan goblok itu suka ada yang nasib. Bangga itu udah pasti pilihan. Asik. Mending si Anu aja Pak. Kalau si Anu kepilih jadi pemimpin, fix tukang parkir hilang semua di mana-mana. Masyarakat sejahtera, nggak ada yang pusing. Percaya dah. Ya tapi kalau pusing kan gampang Pak. Tinggal gini nih. Ini kacang nih ya, lepasin. Melepas pinat. Jokes bapak-bapak ya. Kalau sama bapak-bapak yang lain bisa ngobrol. Pasti bener itu gue lihat. Apa gara-gara gue kurang tua? Udah aja itu nimbrung Bang. Lah gimana cara? Gue juga nggak nyambung obrolan mereka apaan. Pinat-pinat kagak ketawa gue. Kan enak kalau gue yang diajak gitu. Jadi gue Ketawa merasa lagi, dilibatkan Bang, nanti. Iqbal, sini bentar coba. Anjir, apa nih? Gila, dipanggil beneran gue. Ayo Bang, ini kesempatan emas Bang, jangan dilewatin. Bisa Bang, ayo Bang, I know you can. Yuk, bisa yuk. Bismillah. Iya pak. Beliin dulu kopi seduh 3. Kenapa mesti kaget gue? Dari dulu kan emang dipanggil buat beliin kopi doang. Singkat cerita gue mau terusin kuliah bang. Ya tanggung aja kan, udah pinter masih cuma sampai sini doang. Jadi gue mutusin ngerantau ke kota bang. Gue pamit sama emak gue doang. Dan bukan salah gue ini ya. Bapak gue udah tahu loh gue pergi hari ini. Tapi dia malah keluar nggak tahu kemana. Karena gue udah biasa nggak dipeduliin ya udah. Bapak emang kemana mak? Itu dia lagi ke pasar jual sayur. Nah itu dia tuh. Oh datang juga dia. Iqbal, hati-hati ya. Tanda sayang. Gue bukan orang punya Berarti bang. Orang bapaknya tua gue diem-diem gini aja sayangnya. kerjaannya. Jadi kalau gue menerus mesti minimal lewat jalur lain bang. Jalur yang anak goblok nggak bisa lewat gitu. Jalur beasiswa. Karena sekolah gue nggak dapet jalur undangan. Jadi gue sama temen gue yang pinternya di bawah gue dikit, nggak sama pintar kayak di bawah gue dikit gitu. Kita ngimpo-ngimpo sendiri bang. Coba lu pikir nih bang ya. Kurang enak apa bapak gue? Punya anak pintar, kuliah inisiatif sendiri, kagak minta duit gue. Ongkos ngekos gue semua. Gue mah kalau jadi dia ya udah nangis terharu jumpalitan gue. Anakku pinter. Anakku ntar nyari jodohnya gampang. Tapi yang ada mah dia nyeruput kopi. Udah. Di hari gue mau ngerantau emak gue rada sedih kelihatannya bang. Wajar itu mah. Yang gak wajar mah bapak gue ngilang dia bang. Bapak emang kemana mak? Itu dia lagi ke pasar jual sayur. Nah itu dia tuh. Oh datang juga dia. Iqbal, hati-hati ya. Selamat ya. Bagaimana Mas Iqbal? Rasanya setelah dipesenin Tiba-tiba sama Bapak? diwawancara Seneng banget mas. Soalnya ini baru pertama kali ya bapak perhatian ke saya dari semenjak Hitler mati di Garut. Nyangka nggak Mas Bapak begitu? Enggak sama sekali. Beneran, saya pun kaget mas. Mungkin karena emang kali ini saya bakal pergi jauh terus lama pulangnya gitu mas. Iya sih, dia cuma ngomong hati-hati sama ngasih duit gak tau berapa nih. Berarti dia ke pasar tadi nyariin duit buat ku jalan. Seneng gua, nggak tahu. Padahal gitu doang. Tapi seneng gua. Kuliah gue di kota bang, ngekosnya yang dekat kampus aja biar enak. Biaya mah alhamdulillah aman dah, udah ke-cover semua. UKT, makan, kosan, syukur banget dah gue pinter. Tuh makanya tuh, ini buat lu pada nih ya. Kalau kagak punya duit, belajar yang bener. Kalau kagak, itu namanya songong. Dengerin. Kecuali lu anak pejabat. Kenapa ada Pertemanan gue sih kecualinya? aman ya bang, pada asik, solid biar gue dari desa juga. Paling satu doang nih, yang ini nih.
Sentot bang namanya. Tugas nyontek, kuis nyontek, kerja kelompok nggak pernah ikut kerja. Manusia-manusia kayak begitu bang, tau lah ya. Cuma sekarang gue merasa nggak bisa sombong banget kayak dulu bang. Soalnya gue bener-bener sendiri nih di sini di kota. Udah bukan masalah nilai lagi bang, masalah hidup dan mati ini. Kalau sampai gue kenapa-napa, ada temen yang mau bantu gitu bang. Contoh, mati lampu di kosan. Agus, lu di kosan kan? Gue nginep ya, mati lampu di sini anjir. Oke, OTW ya. Tengah jalan habis bensin. Halo, Dang, lagi di mana lokasi? Gue lagi di patung kuda, bensin gue habis, Cok, tolongin dong. Siap, mantap. Sebagai gantinya, gue mesti baik kalau soal memberi jawaban. Udah, samain aja, udah nggak apa-apa. Oke, bener ya. Ya udah, woles dah. Tenang bang, ini bukan semata-mata gue murni baik. Kalau mereka gue kasih contekan mulu, berarti mereka nggak belajar. Kalau mereka nggak belajar, berarti mereka goblok. Kalau mereka goblok, saingan gue ngelamar kerja ntar dikit bang. Itu dia. Seandainya aja bapak gue dari dulu demen ngobrol sama gue, pasti ilmu yang bisa dia kasih ke gue banyak bang. Lu pernah dengar ilmu survival nggak? Nah, gue nol banget di situ bang. Masak, benerin barang elektronik kayak kipas, kabel sambung, terus ilmu persemenan, gue nggak tahu dah tuh namanya apaan. Kalau sela-sela lantai ini ada yang bolong, terus gue bobot tiba-tiba keluar lipan, gue nggak ngerti nambelnya itu. Nyuruh orang. Dari mana duitnya? Jadi hati gue tiap hari ketar-ketir aja. Padahal bapak gue bisa itu dikit-dikit ngajarin gue, kan dia ngerti semua itu. Tuh, buat orang tua yang gak dekat sama anaknya ya, bapak mesti gedein seorang pendekar pak, bukan bocah ingusan. Yang gue perlu belajar dan menurut gue pas dewasa itu penting adalah masang apa namanya itu stop kontak kali itu, yang kotak itu tuh, iya yang kata cabang ya kan. Mana ya cabang gue ya, intinya yang cabang tuh kotak tuh yang broko tuh harus ada 4 gitu, itu tuh kabel ya kan. Kalau kita beli di toko elektronik kan kadang-kadang belinya satuan, kabel sendiri itu sendiri. Ini di rumah perlu belajar kan tuh masang tuh mana yang positif mana yang negatif ya itu kan. Nah itu tuh penting tuh, perlu tuh Kali-kali belajar gue tuh. nelpon kampung nanyain kabar bang. Yang angkat mah selalu mah gue, excited dia, antusias setiap kali gue telepon. Karena kan ya Allah, anak semata wayang nih bos, jangan macem-macem. Kalau bapak paling nitip pesan doang lewat emak, nggak pernah ngomong langsung. Iya napa mak? Kamu lagi di mana? Ya di kosan aja, nugas nape. Bal, bapak lu nih Bal. Sambil kuliah gue dikit-dikit nyari duit bang. Gak usah dipuji gue, biasa aja. Udah mah pinter, pekerja keras, idaman camar, biasa aja. Gak usah kayak lah, santai aja, santai. Bentar, Apa ya jangan gue bilang cobain bapaknya bang, nih kayak yang gue set pegang ending sekarang nih. Dekat bulan puasa gue reseller kurma. Ada kesempatan dagang gorengan di kelas, langsung gue gas. Hitung-hitung nabung, siapa tahu kan gue bisa lamar Isyana gitu. Nggak, yang masih jomblo dong. Jadi dari situ lumayan lah megang merah-merah gue. Aman dah, kosan, makan, jajan. Bahkan kadang gue ngirim ke kampung loh. Itu mesti terima kasih banget itu si bapak, bener dah. Tuh ya, biar dikata bapak gue nggak dekat sama gue masih berbakti loh. Nemu di mana lagi anak kayak begini coba. Sesungguhnya orang bijak pernah berkata, Kalau kalian umur di atas 20 tahun tapi belum bisa ngasih duit ke orang tua kalian dalam zona bahaya. Dari mana duitnya? kuliah tuh bukan capek ya bang, lebih ke capek banget anjir. Sistemnya birokrasi, tuntutannya nggak ngotak, skripsian dipersulit. Ini buat yang belum kuliah atau lagi kuliah, gue bukan nakut-nakutin sih ya, lebih ke nakut-nakutin banget anjir. Coba kita otak aja sama-sama nih ya. Capek-capek gue tulis itu skripsi udah sampai bab 3. Si bapak pemegang kunci sorga ini ngomong, Ada, kamu ganti judul aja lah ya. sekali lagi bukan gue nakut-nakutin nih bang. Kalau lu masih merasa goblok, mending sekarang lu pinterin dulu dah itu otak. Soalnya yang pinter aja capek gitu. Jangan ikutin jejak temen gue, Sentot. IPK lu berapa cok? 1,6 dong. Bede. 1,6 bangsat. Dan dia bisa ngomong itu dengan bangga. Bro, cita-cita lu apa bro? Gak bakal bisa skripsi itu mah. Cita-cita mah masa depan, nggak usah dipikirin dulu. Hari ini makan nasi pakai orek sambil ngudut aja udah seneng gua. Bre, Gus, sebat bagi. Gue biasanya teleponan sama mama gue kayak seminggu sekali gitu bang. Biasalah nanya kabar apa gitu, udah kaya belum gitu lah. Cuma baru kemarin mama gue teleponan, tiba-tiba dia nelpon lagi bang. Ya napa mak? Kamu lagi di mana? Ya di kosan aja, nugas nape. Bal, bapak lu nih Bal. Nah ini nih. Pak Nugroho mbak yang sakit mah. Di sebelah situ Mas. Oke makasih mbak. Kena mah bang, kaget gue langsung pulang ini. Tapi kocak sih ngopi mulu orang tua. Kopi yang sasetan lagi, gula mulu kan itu. Bapak pesen ke emak jangan cerita ke gue, tapi ujungnya cerita juga sih ke gue. Untungnya pas banget gue lagi selesai semesteran, jadi aman gue balik ke kampung. Gimana mak? Tuh lagi istirahat. Agak lain ya, biasanya mah horor banget. Sakit beneran sih ini mah, kasian banget ya. Bapak gue nginep di puskes bang, gue sama emak nungguin. Kalau gue ngeliat dia tuh kayak apa ya? Gak tega gue, capek banget sih ngurusin gue sampai gede begini. Kalau ntar gue banyak duit, bapak gak usah kerja lagi lah. Udah waktunya kali ngaso. Bapak gue bang. Bal, emak mau pulang ambil baju dulu. Eh? Sama beberes juga paling. Sama bapak dulu ya.
Waduh, garing banget nih bos. Ih, mesti ngomong apa gua? Aduh, salting gila gua. Itu bapak lo anjir bukan singa. Ajak ngobrol aja kayak biasa. Ya biasanya gua nggak pernah ngobrol dong. Tanyain aja sakitnya kek. Ya masih sakit lah, kan masih dirawat. Kasih tahu kuliah lu kek. Ya nggak ditanya, nggak enak gua. Nunggu dia nanya duluan mah keburu Dajjal datang bang. Ya tapi kalau gua kasih tahu terus dia nggak nanya, nah gimana tuh? Ya udah kasih tahu aja tadi mbak-mbak di depan cakep gitu. Ya mana bisa gua. Kalau teman dekat gua enak digituin lah. Ini gua nggak pernah ngobrol sama dia. Ya udah gimana? Gua diem aja paling. Nggak apa-apa kan, yang penting gua liatin dia. Gimana kuliahnya Bal? Gabut ya. Dari gua kecil bapak emang pendiam bang. Nganter gua sekolah, kadang ngajak kerja di kebon. Tapi kagak pernah gua ngobrol sampai lama atau serius gitu. Dia banyak ngomongnya mah sama temennya bapak-bapak juga. Atau paling sama emak gua. Bukan benci sih gua sama bapak ya. Keringet dia, capek dia, sampai kulitnya hitam begitu, inget lah gua semua. Dan ya sekarang gua baru sadar satu hal sih bang. Dia pendiam. Tapi sekalipun gak pernah gua dengar bapak ngeluh bang. Kalau dia lagi bengong-bengong sendirian, nyeruput kopi, itu di pala dia pikiran semua itu bang. Token listrik, sekolah gua, makan besok. Mungkin aja nih, mungkin emang dia gak sempat ngobrol sama gua. Tapi gue juga merasa emang dia gak ngerti cara ngobrol sama anak sih. Makanya horor banget perawakan buat gue yang bocah. Sekarang kopi yang bikin dia rileks tiap hari malah ngasih dia penyakit sekarang. Gimana kuliahnya Bal? Entah selama ini gue nunggu momen kayak begini, atau emang sebenarnya gue pura-pura gak peduli. Gue seneng banget bapak nanya gue. Ceritalah gue panjang lebar tentang kuliah gue, kesibukan gue. Dia lagi sakit sih, jadi agak susah ngomongnya ya. Kebanyakan dia dengerin aja. Aku disuruh ganti judul pak, padahal udah bab 3. Tapi sekarang udah jalan lagi sih, aku udah pakai judul yang beda. Yang kesian mah temen aku no, bab 1 aja masih diputar-putar sama dosennya. Seneng ngobrol sama bapak, rasanya kayak makin deket gue sama dia. Satu yang gue bakal keinget mulu, senyum dia bang, senyum dia. Dari gue lahir baru ini gue ngeliat dia senyum sambil dengerin gue ngomong. Sedih banget. Alhamdulillah. Lepas dari bapak gue sembuh, gue langsung balik buat ngampus lagi. Sebenarnya gue udah ngedown banget sih bang, anjir gila. Udah sampai bab 3 disuruh ganti judul bos. Kan kita kalau jadi orang tuh gunakanlah otak ya. Rasanya nyerah banget gue ini. Tapi lu tahu nggak bang, nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga, tiba-tiba telepon masuk. Halo mak. Iqbal? Ini bapak nih, mukjizat turun dari langit apa gimana nih? Langsung bapak loh bang, nggak lewat emak gue lagi loh. Iya pak, kenapa pak? Nanti pas wisuda orang tua disuruh pakai baju apa? Ini percaya atau enggak bang, gue langsung semangat banget buat ngerjain skripsi lagi loh. Kayak tiba-tiba gue punya tujuan yang jelas gitu. Gue pengen bikin bangga bapak gue. Demi dah. Singkat cerita, kuliah gue udah selesai bang. Tinggal diwisudain doang ini mah. Lulus tepat waktu gue. Enggak susah dong, enggak dong, sorry. Susah mah nggak berlaku buat anak pinter. Nama gue dipanggil plus nama bapak emak gue dipanggil juga. Dari desa Kotok Timur dengan IPK 3,96, putra aku dari buat- Bapak Nugroho dan Ibu Dian, Iqbal. Tuh mereka di situ bang. Bapak gue senyum lagi. Allahu Akbar, rasanya tuh ya Allah, mewek gue anjir. Begitu selesai prosesi wisuda, gue langsung nyamperin mereka. Mereka nangis, gue nangis, bodo amat diliatin orang. Pokoknya gue pengen peluk mereka sekarang. Bahagia sayang banget gue sama bapak emak. Tapi Yes. ternyata itu saat bahagia terakhir gue bang. No. Ngopi pak. Hmm. Mantep ya malam-malam ngopi. Sayuran masih murah pak. Ya begitulah. Harusnya para pemimpin nih pak, gimana caranya bikin petani itu sejahtera. Padahal kan profesi petani kan penting pak ya. Sekarang yang ada para petani pengen anak-anaknya nggak jadi petani. Lama-lama habis kan. Berarti kamu harus belajar yang pintar. Ya ini juga udah pinter, bapak nggak tahu aja sekolah. Temen-temen nyontek aku semua pak. Ngopi kalau siang enak juga ya pak, cuman nggak bisa. Padahal pengen banget aku ngopi siang-siang. Lah kenapa emang gak bisa? Udah malam. Kalau seandainya dulu gua nggak bego, mungkin gua udah sering ngobrol sama bapak dari dulu. Kedengeran ada suara yasinan. Semalaman gua tidur nemenin bapak di sini. Bapak tidur di tengah ruangan, udah berpakaian rapi, udah wangi. Pas ada orang datang mau lihat bapak, masih senyum dia, sama senyumnya kayak waktu itu. Nggak lama habis wisuda, bapak dioperasi bang. Pas diperiksa ternyata bukan mah dia. Selama ini ternyata bapak kanker usus. Nggak tahu gimana ceritanya, emang dokternya salah ponis, atau emang tuh penyakit baru nongol, atau emang selama ini bapak nutupin sakitnya. Di balik pendiamnya, dia pendem sakitnya.
Dia pendam penderitaan sebagai anak yatim piatu dari lahir. Dia pendam hinaan saudaranya yang udah sukses. Dia pendam derita adiknya pinjem duit mulu. Dia pendam semua sampai nongol tuh penyakit. Yang jadi pertanyaan gue sekarang bukan kenapa Allah kasih gue cobaan kayak gini, tapi kenapa gue dulu gak ngajak ngobrol duluan Bapak. Mungkin banyak yang pengen dia kasih, banyak yang pengen diceritain, tapi dia gak ngerti mulai dari mana. Padahal dulu gue bisa itu kalau mau mulai ngobrol mah. Tapi egonya gue malah nyalahin Bapak yang cuek dan pendiam. Anjir, goblok banget dah. Semua udah jalan pulang. Tinggal gue sama emak gue di samping kuburan Bapak. Tempat tinggal Bapak sekarang. Tempat di mana Bapak sendiri. Tempat yang gue gak bisa jangkau, gak bisa lagi cerita-cerita kayak kemarin di puskes. Nggak bisa ngomong. Seenggaknya terakhir Bapak senyum sih. Seenggaknya Bapak udah gak sakit lagi. Insya Allah dia udah tenang di situ. Masih banyak yang pengen gue ceritain. Masih banyak. Gue pernah ngobrol sama emak gue Pak tentang bapak gue. Kalau untuk papi masih ada ya, pasti gue sering ajak debat. Ngobrolin tentang Tuhan kek, tentang politik kek. Gue merasa aja gitu. Soalnya dulu gue kan masih SMP, ya kan, masih kecil banget. Cuman dia tuh sering nggak kayak ngebilangin gue baik-baik lah. Dia mah selalu arahnya tuh ke ini, kayak gimana gue jadi orang dah. Pesan dia tuh yang paling gue inget tuh kayak, ini ya Beto ya, kalau udah gede nanti jangan Beto kerja sama orang kerja sama Beto. Dia ngomong kayak gitu tuh. Terus aja gue pernah ngomong, kalau bantu orang itu jangan kasih ikan, kasih pancingannya. Tuh juga. Terus dia juga sering ngomong gini, Beto belajar yang pinter. Bener, percaya deh, nanti kalau Beto udah gede, ntar Beto inget omongan papi. Iya ya, papi dulu pernah ngasih tau kayak gini. Iya, dia pernah ngomong kayak gitu. Gua nggak bisa ngomong apa-apa selain bilang bagus banget, Tekotok keren banget. Terlalu bagus. Karena itu dialami sama hampir semua orang. Dan gue sendiri juga ngalamin. Untungnya bapak gue masih ada ya, bukan yang udah nggak ada juga. Cuman cerita ini bisa gimana ngasih taunya ya. Masih ke bawah suasana nih, masih baper dikit. Adalah masa dimana kita jadi anak tuh pengen jauh dari orang tua, ya kan, pengen bebas, pengen pokoknya gue pengen hidup sendiri gitu-gitu kan. Terus ada masa-masa di mana ya udah gitu, selama ini kan diatur sama bapak gitu kan, jadinya pengennya hidup bebas. Begitu udah bebas, kangen bapak, terus nggak berani ngomong. Ya sama nih ceritanya kayak gini, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngobrol, nggak tahu mau ngomongin apa, pendiam banget. Kerjaannya cuman kalau pagi nyeruput kopi di depan ya. Nggak cerita apa-apa masalahnya juga, kita juga nggak tahu masalahnya apa ya. Taunya dia diem aja udah. Pas bisa ngobrol, untungnya gue akhirnya mencoba memberanikan diri untuk ngobrol. Dan bukan gue doang, dari karena saya seperti film-film kayak gini, kayak Tekotok gini, sejenis ya, tapi nggak, ceritanya nggak persis, tapi kurang lebih sejenis yang seperti ini. Akhirnya menyadarkan, coba yuk ngobrol gitu sama orang tua. Kita yang mulai. Belum kalau kalian punya orang tua yang cukup toksik gitu ya. Toksik itu dalam arti apa ya, beberapa teman gue cukup sulit sih. Beberapa teman gue akhirnya mencoba ngobrol dan yang ada ya dihina, dimaki, gitu-gitu lah ya. Yang cukup susah ngajak ngobrol. Ini kan masih mending ya, bapaknya diem doang atau ya ketawa aja udah diem ya. Ini yang tau gak sih tipe bapak yang kalau datang atau ketemu anaknya cuma nyuruh, kayak udah makan belum, ini belum, mandi sana, terus udah tidur sana, matiin lampu, udah gitu-gitu. Pokoknya datang tuh cuma nyuruh doang, nggak ada tuh ngobrol tuh nggak ada. Tahu datang nyuruh ya kan, pagi telat bangun nyuruh mandi apa segala macem, pulang kerja atau pulang sekolah atau pulang kuliah, pokoknya perintah doang, nggak ada tuh obrolan tuh. Jalan kalau weekend atau liburan juga sama, perintah doang isinya, bantuin kayak barang bawa apa segala macam gitu. Itu kan
capek ya ketemu orang tua yang kayak gitu kan. Temen gue kebetulan kan ada yang kayak gitu. And sedihnya gue mau sharing dikit. Pada saat temen gue ini sudah tidak sakit lagi, yang gue mau sharing adalah yang paling sedih di keluarga adalah si bapaknya. Padahal bapaknya yang selama ini kita tahu, dan gue anak-anak gitu ya, taunya dia cuek luar biasa, taunya marah, taunya ngomel. Tak taunya pada saat temen gue udah gak sakit lagi karena sesuatu, malahan bapaknya yang paling gak kuat gitu. Sedih nih gue cerita. Tapi intinya yang paling gak kuat ternyata malah bapaknya gitu. Yang paling gak bisa nahan tuh lebih bapaknya. Bahkan sampai di hari H, bapaknya gak katanya sih, kan ini lumayan temen deket gue gitu ya, pada saat di hari doa dan kawan-kawannya gitulah ya, bapaknya tuh sampai nggak keluar sama sekali. Jadi dari dia dikeluarkan dari rumah sakit, bapaknya nggak keluar kamar sama sekali sampai mau sebulan, bener-bener nggak keluar kamar. Gua nggak tahu gimana keluarga mereka. Intinya bahkan ya di kamarnya sih yang gue tahu cuma ada toilet doang gitu ya. Jadi mungkin kalau makan mungkin dibawain sama istrinya apa segala macam. Tapi intinya menurut adiknya, kan gue maksudnya sekeluarga gue kenal gitu ya. Menurut adiknya sih bapaknya nggak keluar kamar kurang lebih sebulan lebih untuk bisa menerima itu gitu. Dan di situ gue baru makin tersadar, oh, ya pokoknya sayangilah orang tua kalian, ajaklah ngobrol. Kalau bisa ngobrol lah kalian. And jujur pertama kali gue akhirnya ngobrol sama orang tua, itu yang diobrolin tuh panjang kali lebar, banyak pakai banget, gak berhenti. Dari yang sama kayak ini, takut ngomong, takut ngobrol, malah akhirnya jadi ngobrol panjang lebar. Yang dari A sampai Z diobrolin semua, dari yang jelas sampai gak jelas diomongin semua. Dari yang kecil, maksudnya dari kecil kan dari gue kayaknya nggak ngobrol tuh mungkin dari kecil sampai SMA-an, kuliahan lah gitu ya. Itu nggak ngobrol tuh, skip tuh. Jadi kayak dari kecil bokap gue tuh ternyata punya tanda tanya yang cukup besar, banyak yang pengen ditanyain, akhirnya ditanyain semuanya dari kecil terus dipendem ternyata sampai SMP, SMA, sampai kuliah ditanya semua, dari yang penting sampai nggak penting. Jadi buat gue cukup lega saat akhirnya gue bisa ngobrol dengan leluasa, bisa tahu isi otak orang tua seperti apa, karena kebetulan bokap gue lumayan mau cerita dan lumayan bisa bercerita untuk isi hati dia gitu ya kan. Maksudnya ada orang tua yang susah untuk menceritakan, untungnya orang tua gue nggak terlalu sulit gitu, walaupun sehari-harinya ya diem juga, udah sama pendiam gitu. Nah, pada saat bisa ngobrol jauh lebih leluasa. Dan saran gue, kalau kalian masih ada orang tua, coba deh ajak ngobrol. Apalagi kalian yang udah lagi di posisi kuliah, apalagi baru lulus kuliah, gue yakin orang tua kalian mungkin sudah cukup tua gitu ya. Setidaknya ajak ngobrol, karena akan banyak ilmu yang hanya kalian dapatkan dari orang tua, bukan dari orang luar, dan sangat berguna ke depannya. Beneran. Ya, karena itu ilmu kehidupan yang tidak akan kalian dapatkan dimanapun, dan itu akan membuat kita jadi lebih dewasa dalam arti pikiran gitu ya. Dalam arti bukan curiga ya, waspada gitu loh terhadap sesuatu di luar sana yang kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Jadi kayak warningnya tuh cukup, atau pikiran kita tuh jadi cukup berkali-kali kalau misalnya pengen melakukan suatu tindakan. Menurut gue itu menyelamatkan gue cukup banyak dari beberapa hal gitu. Jadi video ini cukup serius jadinya ya. Tapi seriusan bagus, pakai banget ini Tekotok, gue suka banget series kali ini keren lah. Gue nggak bisa ngomong apa-apa selain keren, pakai banget, dan bagus, pakai banget, keren. Oke, segitu saja video reaction kita kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah merequest video reaction kita kali ini, dan thank you buat semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Jujur, gue suka pakai banget.
reaction kali ini sangat bermakna, sangat menyentuh, dan sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Mungkin tidak di dalam video ini, tapi di dalam kehidupan kalian. So, segitu saja dan sampai jumpa di video reaction kita selanjutnya. Kalau kalian pengen gue reaction video apa lagi, silahkan request aja di kolom komentar. Bye-bye.